kok Pak SBY yang mendatangi markas Nasdem. Kan mestinya orang menganggap ya mestinya Pak Surya Paloh yang lebih junior datang. Tetapi ini faktor kecerdikan SBY sebagai orang yang ngerti teknik-teknik dan strategi politik. Ya dianggap ya bebas-bebas saja datang ke situ untuk sekedar mengucapkan pada Pak Surya Paloh bahwa Anda sedang membangun satu fasilitas baru untuk menghasilkan calon presiden, yaitu konvensi yang tentu kita tahu semua Pak Surya Paloh nanti tanggal 15-16 akan mengucapkan memilih 3 orang yang jadi calon Nasdem, dan itu yang akan ditransaksikan dengan koalisi yang lain. Jadi Surya Paloh punya poin bahwa dari daerah akan ada kebulatan tekad untuk 3 orang, dan akhirnya Pak Surya Paloh yang menentukan. Walaupun orang anggap ya ini konvensi separuh hati, ya mestinya dimusyawarahkan aja atau di voting, tapi karena Pak Surya Paloh yang secara dominan memimpin Nasdem, maka 3 calon itu akan ada di tangan Pak Surya Paloh tanggal 15-16. Dan kita tahu calonnya sudah pasti Anies, Ganjar, Andika, sangat mungkin 3 itu yang akan dimunculkan. Jadi itu saya kira latar kenapa Pak SBY kemudian datang. Kalau datang mungkin diundang pasti kan, tapi orang kok SBY mendatangi. Nah, itu juga satu sinyal bahwa ada keseriusan di dalam pikiran Partai Demokrat untuk secara cepat dan tepat memutuskan kemana arah Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat lagi gembira, elektabilitasnya naik-naik juga tuh. Jadi itu intinya tuh. Halo sahabat Demokrat, berikut berita terkini tentang Partai Demokrat hari ini. Minggu 5 Juni 2022 malam, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bersilaturahmi bersama Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh. Dalam silaturahmi tersebut, SBY ditemani Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam pertemuan itu, Surya Paloh didampingi Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasdem Prananda Surya Paloh. Pertemuan berlangsung lebih kurang 3 jam dari pukul 7 hingga 10 malam. Pertemuan antara kedua tokoh bangsa tersebut tentunya menyedot perhatian publik yang cukup besar. Utamanya saat kondisi politik di Indonesia mulai menghangat seputar koalisi. Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan ini merupakan kunjungan balasan setelah sebelumnya Surya Paloh sempat menjenguk SBY di Rochester, Amerika Serikat saat menjalani operasi kanker prostat. Yang pasti bahwa ini memang sudah direncanakan oleh Pak SBY sebagai kunjungan balasan atas kunjungannya Pak Surya Paloh pada waktu menjenguk di Amerika Serikat. Nanti pada saatnya barangkali nanti bisa diinfokan apa yang memang menjadi pembicaraan antara para senior. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa mengatakan komunikasi dengan partai terus dilakukan, termasuk dengan Partai Demokrat. Karena Nasdem dan Demokrat saat ini belum memenuhi presidential threshold. Tentu komunikasi dengan partai harus dilakukan, seperti dengan Demokrat, dengan Pak Surya, dengan Pak SBY, walaupun ada Pak AHY-nya, dengan Gerindra, dan itu akan terus dilakukan karena Nasdem maupun Demokrat kan sama-sama tidak mencukupi presiden threshold. Jadi kalaupun 2 gabung juga belum mencukupi, maka proses komunikasi tetap harus dilakukan. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Social Center for Strategic and International Studies CSIS Jakarta, Arya Fernandes mengatakan, meski SBY sudah tak lagi menjadi ketua umum partai, posisinya di Demokrat masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan strategis partai, termasuk soal keputusan terkait capres, koalisi partai, dan penentuan caleg di beberapa daerah pemilihan strategis. Dalam komunikasi politik tingkat tinggi, menurut Arya, Presiden ke-6 Republik Indonesia itu juga dinilainya masih berperan besar. Hal senada juga diungkapkan pengajar politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menyebut SBY juga masih memiliki kekuatan politik yang besar untuk mengkonsolidasikan aktor-aktor politik. Pengalamannya sebagai presiden 2 periode jadi bekal utama dalam memenangi pertarungan elektoral.
Adi menyebut pertemuan antara SBY dan Surya Paloh sebagai pertemuan para kingmaker. Keduanya memiliki kapasitas untuk menentukan poros politik di Pilpres 2024. Semoga pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut dapat menghasilkan keputusan yang terbaik ke depannya bagi konstelasi Pilpres 2024 mendatang dan menghasilkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas.